Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, hai bunda-bunda semuanya, apa kabarnya? Welcome back to my channel. Alhamdulillahirabbil alamin, di minggu ini aku masih bisa share video lagi ya teman-teman. Kali ini videonya adalah tentang budgeting di minggu kedua di bulan Mei. Tapi sebelumnya aku mau kasih lihat dulu kalau aku udah ngelakuin evaluasi untuk minggu pertama. Cuman aku nggak rekam ya teman-teman. Dan ini ada beberapa pos yang masih belum terpakai, jadi uangnya itu masih utuh. Dan ada juga beberapa pos yang uangnya udah habis, dan ada juga beberapa pos yang uangnya itu masih ada. Dan ada beberapa pos yang uangnya itu sudah terpakai tapi masih ada sisanya, dan itu nggak aku ambil sisanya tapi aku diamkan dulu. Rencananya aku akan tetap tambahkan saja seperti di pos beras, minyak goreng, gas, seperti itu tidak aku ambil untuk sisanya ya teman-teman, karena itu kan kebutuhan pokok yang kita tuh nggak tahu ya ke depannya bakal naik, bakal turun, atau mungkin ketika tidak ada pemasukan tapi beras habis dan lain sebagainya. Dan dengan begitu aku akan tetap mengumpulkan uangnya walaupun tidak memiliki pendapatan yang lebih. Ketika bahan pokok habis, aku sudah punya uangnya. Nah, kalau teman-teman gimana nih caranya? Apakah kalau ada sisanya uangnya akan diambil untuk dimasukkan ke pos yang lain, atau dengan cara seperti aku yang uangnya tetap didiamkan saja walaupun itu ada sisanya, karena itu adalah kebutuhan pokok. Dan dari budget di minggu lalu itu aku memiliki sisa sebesar 154.000 rupiah ya teman-teman, dan itu nggak aku ambil semuanya untuk tambahan budget di minggu kedua ini. Dan sekarang ini aku juga sudah membuat untuk budgeting di minggu kedua ya teman-teman. Ini juga sudah aku tentukan untuk pembagian pos-posnya dan juga jumlah nominalnya. Dan seperti di minggu lalu, aku juga sudah membuat untuk cash breakdown-nya ya teman-teman. Jadi di sini ada untuk pembagian di cash envelope, kategori dan juga nominalnya. Dan ada juga pembagian di saving. Tapi untuk saving, karena pemasukan aku di minggu ini hanya 405.000, jadi untuk di saving aku hanya mengisi 2 pos terpenting menurut aku aja ya teman-teman, dan sisanya itu aku masukkan ke pos sinking fund. Walaupun hanya sedikit-sedikit tidak apa-apa, yang penting ada terisi. Dan itu juga enggak semuanya aku masukin posnya ya teman-teman, ada beberapa pos yang aku kosongkan. Jadi begitulah ya teman-teman, untuk penghasilan tambahan ini yang mingguan itu tuh penghasilannya memang tidak menetap atau tidak menentu ya teman-teman, karena untuk di minggu ini selama 1 minggu aku libur bekerja. Jadi untuk pemasukan itu nggak terlalu dapat banyak ya teman-teman, dan itu hanya full dari pendapatan sampingannya Pak suami. Oke, langsung aja. Di sini aku udah siapin dompet pintar dan aku mau langsung pos-posin uangnya yang udah aku kumpulin ya teman-teman. Di sini untuk groceries aku kosongin karena itu udah habis uangnya. Jadi aku langsung ke lauk pauk yang budgetnya itu sebenarnya 125.000 ya teman-teman. Tapi karena aku udah belanjain, jadi di sini dapatnya hanya 42.000 rupiah. Kemudian untuk listrik aku masukkan sebesar 50.000 rupiah, karena untuk 50.000 rupiah itu aku bisa habis sekitar 5
Maaf, maksudnya sekitar 1 minggu sampai 10 hari gitu. Kemudian untuk wifi juga di sini aku menambahkan sebesar Rp15.000. Kalau ditanya kenapa murah, karena 1 bulannya itu bayarnya hanya 50.000 ya teman-teman, karena kita nyantol sama tetangga dan tetangga bilang untuk satu handphonenya dia cuman kasih 25.000. Jadi karena berdua sama suami jadinya 50.000. Kemudian untuk pulsa dan kuota di sini ada minggu lalu belum terpakai 25.000 dan aku tambahkan 25.000 lagi. Jadi uangnya aku tukar dengan 50.000. Untuk gas aku tambahkan 15.000 lagi ya teman-teman, karena itu belum terpakai sama sekali, tapi aku nggak ambil untuk uangnya. Selanjutnya di sini aku juga tukar untuk uangnya menjadi uang yang besar ya teman-teman, yaitu sebesar 50.000. Kemudian untuk galon untuk di minggu ini aku masukkan sebesar 10.000 dan aku gunakan uang receh aja ya teman-teman. Kemudian untuk beras aku juga menambahkan sebesar Rp25.000. Di minggu lalu itu sudah terpakai sebanyak 50.000. Aku beli beras yang 10 kilo itu sebenarnya harganya 100.000 ya teman-teman. Jadi 50-nya aku ambil dari sini dan 50-nya lagi kemarin pakai uang THR. Kemudian untuk minyak goreng di sini aku juga tambahkan Rp15.000 ya teman-teman. Oh iya, minyak goreng udah mulai turun loh harganya. Teman-teman gimana nih di daerahnya? Kalau di tempat aku sih turunnya baru sedikit ya, belum normal. Kemudian untuk jajan dan buah di minggu ini aku ngasihnya hanya 20.000 ya teman-teman. Begitu juga untuk pos eating out juga 20.000 karena minggu lalu ada sisanya. Kemudian untuk bensin itu masih sama yaitu 8.000. Ini hanya cadangan karena biasanya suami yang ngisi. Untuk kondangan itu 25.000 aku isinya ya teman-teman, karena sepertinya minggu ini akan ada kondangan. Untuk sosial aku masukkan 10.000 dan tak terduga itu sebenarnya budgetnya 75.000. Tapi karena sudah terpakai jadi aku masukkan sisanya sebesar Rp28.000. Oke, selesai untuk di bagian cash envelope ini ya teman-teman. Oh iya, aku mau minta maaf ya teman-teman kalau aku ngomongnya udah agak engap gitu karena udah gede banget hamilnya. Selanjutnya aku mau isi di binder saving ya teman-teman. Di sini ada dana darurat yang mau aku isi, aku tambahkan sebesar Rp30.000. Untuk dana darurat sebelumnya yang aku punya ada banyak itu sudah terpakai sebesar Rp310.000 ya teman-teman. Karena kemarin aku buat meja untuk di dapur biar enggak capek gitu kalau masak. Dan untuk di saving aku isi sebesar 20.000 aja untuk di minggu ini. Oke, untuk sisanya aku nggak isi, selesai dan kita akan berpindah ke binder sinking funds. Oke, karena pendapatannya tidak sebanyak di minggu lalu, jadi untuk sinking fund-nya itu juga nambahnya sedikit-sedikit ya teman-teman. Untuk utilities di minggu ini hanya ditambahkan sebesar Rp10.000. Jadi aku hanya punya baru Rp60.000 ya teman-teman. Gak apa-apa, yang penting nanti terkumpul juga. Untuk monthly groceries di minggu ini aku hanya menambahkan sebesar Rp5.000 ya teman-teman. Ini sinking funds-nya sifatnya saving ya teman-teman. Jadi aku akan maksimalkan untuk gunakan di cash envelope dulu. Kalau misalnya nggak cukup baru aku ambil dari sinking funds ini. Tadi juga aku ada isi di bagian food dan selanjutnya ini ada household. Household juga kemarin sempat terpakai 60.000 ya untuk membeli perabotan. Kemudian eating out dan snack lewat. Untuk minggu ini aku isi health and medical. Aku tambahkan sebesar
sebesar Rp5.000. Selanjutnya untuk personal cares aku juga menambahkan sebesar Rp5.000. Dan untuk di pos yang selanjutnya yaitu pos fun, di sini aku menambahkan Rp5.000 dan aku tukar dengan uang 2.000-nya, kemudian uang 10.000-nya aku taruh. Kemudian selanjutnya adalah untuk di kategori kidos ya teman-teman, atau keperluan anak, ini aku tambahkan sebesar Rp5.000. Dan ini rencananya nanti untuk membeli baju atau keperluannya anak aku ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah giving. Di sini aku tambahkan sisanya yaitu sebesar Rp2.000. Alhamdulillah sudah terisi, walaupun ada beberapa pos yang nggak bisa terisi karena untuk budgetnya sendiri nggak mencukupi ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting walaupun bertambahnya hanya sedikit demi sedikit, nanti juga lama-lama akan menjadi banyak. Alhamdulillah aku sudah selesai untuk cash stuffing di minggu kedua ini dengan mengisi cash envelope, savings, dan juga sinking funds ya teman-teman. Begitulah ketika kita memiliki pendapatan mingguan yang jumlahnya itu tidak menentu, kadang banyak kadang sedikit, maka budgetingnya juga mengikuti jumlah pemasukan kita ya teman-teman. Nggak apa-apa walaupun di saat pendapatan sedikit kita mengisi posnya sedikit, nanti juga lama-lama akan menjadi banyak. Yang penting kita konsisten. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ikutin aku dan juga mendukung aku. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.